Sobat Setrika Ikanaan, kita ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Kamis ini, tanggal 29 Oktober 2020. Adapun tema sate kita pada hari ini yaitu totalitas keselamatan. Teman-teman, hari ini kita masih melanjutkan ya tentang tulah-tulah dari 10 tulah yang diturunkan oleh Allah. Ada beberapa alasan kenapa Allah itu memberikan tulah, teman-teman. Salah satunya adalah untuk menunjukkan hubungan yang khusus antara Tuhan dan orang Israel. Nah, teman-teman mungkin berpikir ya, kok kesannya itu jadi Allah itu sok jago dengan kekuasaannya. Pernah kan berpikir demikian? Sesungguhnya teman-teman, jika bukan demi keturunan orang benar, orang jahat itu sudah lama dimatikan. Allah menurunkan tulah untuk menunjukkan bahwa kebenaran itu harus dipulihkan. Siksaan kepada anak-anak Allah harus dihentikan, dan dari sana akan muncul kerendahan hati, teman-teman. Nah, kesengsaraan hanyalah alat untuk merendahkan hati dan memberi harapan. Allah menurunkan berbagai tulah, mengurung dari segala sisi agar tak ada tempat lari selain kepadanya. Yuk teman-teman, kita baca kisah tulah ke-8 ya, yaitu belalang, dari kitab Keluaran 10 ayat 1 sampai dengan 20. Yuk kita baca bareng-bareng. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihatlah, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak.
Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Nah teman-teman, kita harus tahu juga ya latar belakang Mesir. Mereka itu kan penyembah dewa-dewa. Teman-teman ingat kan? Ada 80 dewa dengan berbagai lambang hewan. Bahkan Firaun itu dianggap anak ilahi, mempunyai hak ilahi turun-temurun. Maka mahkotanya berlambang falcon teman-teman, lambang sukunya. Dahinya dihiasi dengan ular yang melambangkan kebijaksanaan dan kehidupan. Oleh karena itu teman-teman, tulah-tulah yang Allah turunkan itu dari sisi lain hendak mengalahkan konsep orang Mesir tentang dewa-dewa mereka yang berkuasa. Dewa bukanlah Allah dan mereka layak dihukum. Nah, peristiwa berubahnya sungai Nil menjadi darah, setidaknya ada 10 dewa orang Mesir yang dipermalukan. Dewa-dewa yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan juga terdiam menghadapi serangan belalang. Misalnya teman-teman, Nepri, dewa gandum, Ermutet, dan Termutis, 2 dewa panen. Dewanya dipermalukan. Sebelumnya Mesir pernah terkena bencana wabah belalang. Jadi harusnya mereka itu belajar dong dari pengalaman mereka, dan tulah belalang ini jauh lebih menakutkan. Bayangkan guys, daun yang baru bersemi usai musim es habis loh dilalap oleh belalang tadi. Semua pohon kering kerontang, tanaman pangan mati, langit gelap tertutup belalang. Serem banget ya. Nah, tapi Firaun tuh masih berani tawar-menawar dengan Allah loh. Pura-pura dilepaskan dan dibebaskan kembali, dibebaskan beribadah, tapi hanya laki-laki saja. Allah gak mau disandera seperti Israel yang disandera Firaun. Allah mau penyerahan tanpa syarat dan pembebasan Israel harus dengan totalitas. Padahal begitu mudahnya Allah menurunkan tulah. Jutaan belalang datang dengan angin timur dan dilenyapkan dengan angin barat. Dilemparkannya belalang itu ke laut Teberau. Mudah bukan? Ingat kisah Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea, juga mudah sekali kan teman-teman? Nah, akhirnya Firaun itu bertekuk lutut, mengakui dosanya dan memohon agar tulah tersebut segera disingkirkan. Walau begitu teman-teman, sekali lagi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah guys, orang yang keras hati memang susah banget ya dilunakkan. Tapi Tuhan berkuasa atas segala hal. Ingat itu teman-teman. Tuhan itu pencemburu. Jika Tuhan bertindak, Ia akan menurunkan keselamatan secara totalitas. Nah, seperti pemihakan Allah kepada bangsa Israel di Mesir, Tuhan bisa melakukan apa saja ya guys ya, untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi satu kita hari ini. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk tidak mengeraskan hati kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala hal. Jika Tuhan sudah bertindak, maka keselamatan itu bisa terjadi. Tuhan juga bisa menunjukkan kuasa-Nya untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah guys, jadi kita jangan berkeras hati ya. Nah, untuk satu kita hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang tetap kaya surga, ya Tuhan, terima kasih atas renungan pagi yang
telah dibawakan oleh Rosenita ya Tuhan. Lewat renungan pagi ini kami diajarkan ya Tuhan, kami diingatkan kembali agar kami tidak menjadi orang yang berkeras hati ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak berkeras hati ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing ya Tuhan, agar setiap kehidupan kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kiranya inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu saja, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah guys, jangan lupa besok kita tetap ada satu barang lagi ya di channel ini. Yuk kita bagiin satu kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah guys, jangan lupa juga untuk buat kalian yang punya pertanyaan ataupun ingin bertanya-tanya, boleh banget kalian DM ke Instagram Yut GKI Kanaan. Dan jangan lupa dengerin podcast kita juga setiap hari Minggu ya guys. Nah, setiap hari Sabtu juga kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nanti linknya akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam obrolan santuy anak milenial. Hans, hari ini kita mau ngebahas tentang tema yaitu Christ and Culture. Pertanyaan pertama mengenai blended worship. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik ya. Sebenarnya gini. Oke kok berarti alat musik lain boleh dong kok, apa aja tuh? Oke kok, terima kasih kok. Ivan, berarti kalau menurut Kok, bagaimana nih kok cara kita menyikapi nuansa adat tersebut kok? Kita bisa menggunakan waktunya, kita bisa menggunakan temanya. Kita mengembalikan semuanya kepada pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus yang memang bekerja di balik itu semua. Tetapi kamu menggunakan budaya itu sebagai jembatan untuk kamu memperkenalkan Kristus buat mereka.